Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Susi Valiatul Hasanah dengan NIM 25034182661. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal mini saya yang berjudul Pengaruh Retrieval Praktis terhadap Retensi Memori dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Sistem Reproduksi. Nah, untuk latar belakang proposal mini saya, yang sudah kita ketahui bahwa materi sistem reproduksi itu, merupakan salah satu materi biologi yang memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, di mana siswa itu harus memahami banyak istilah ilmiah, proses fisiologis, serta hubungan antar konsep seperti gametogenesis, fertilisasi, hormon reproduksi, dan juga gangguan reproduksi. Nah, kondisi tersebut dapat menyebabkan siswa itu sering mengalami kesulitan untuk mempertahankan informasi dalam memori jangka panjang. Akibatnya retensi memori dan kemampuan berpikir kritis siswa itu menjadi rendah. Dilihat dari perspektif fisiologi kognitif, di mana working memory manusia itu memiliki kapasitas yang terbatas. Menurut Anderson itu juga menjelaskan bahwa informasi yang terlalu kompleks dapat menghambat proses pengolahan informasi, sedangkan menurut Sulso menjelaskan bahwa proses encoding yang kurang optimal itu juga menyebabkan informasi sulit tersimpan dalam long term memory. Nah, permasalahan ini juga dipengaruhi oleh pembelajaran yang masih didominasi seperti kegiatan membaca dan juga mencatat, sedangkan aktivitas recall itu masih minim dilakukan di dalam kelas. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu retrieval practice, di mana retrieval practice ini merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan aktivitas mengingat kembali informasi melalui kuis, pertanyaan, maupun latihan recall secara berkala. Nah, strategi ini juga dianggap efektif karena recall aktif itu dapat memperkuat koneksi memori sehingga informasi yang didapat itu lebih tahan lama dalam long term memory. Selain meningkatkan retensi memori, retrieval practice ini juga dapat membantu siswa untuk membangun pemahaman konseptual yang lebih mendalam dan juga mendorong kemampuan berpikir kritis siswa seperti menganalisis dan menghubungkan konsep. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana pengaruh retrieval practice terhadap retensi memori siswa pada materi sistem reproduksi. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh retrieval practice terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem reproduksi. Kemudian untuk desain penelitian pada proposal ini yaitu menggunakan jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan desain pretest post-test control group design yang ditambah juga dengan retest dalam jangka 1 minggu setelah post-test. Kemudian terdapat 2 kelompok penelitian yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, di mana kelas eksperimen ini diberikan pembelajaran menggunakan strategi retrieval practice, kemudian kelas kontrol ini menggunakan pembelajaran yang konvensional. Nah, sebelum perlakuan itu, kedua kelas ini diberikan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian setelah pembelajaran diberikan post-test, selanjutnya akan dilakukan retest dalam jangka 1 minggu setelahnya untuk mengukur retensi memori siswa. Untuk subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 11 SMA pada materi sistem reproduksi. Kemudian untuk teknik sampelnya yaitu menggunakan cluster random sampling berdasarkan kesetaraan kemampuan kognitif siswa. Nah, kemudian selanjutnya untuk prosedur pengumpulan datanya yaitu terdapat 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan juga tahap akhir, di mana pada tahap persiapan ini peneliti menyusun perangkat pembelajaran dan juga instrumen penelitian berupa tes retensi memori dan juga tes kemampuan berpikir kritis. Kemudian pada tahap pelaksanaan, kedua kelas ini diberikan pretest terlebih dahulu, setelah itu kelas eksperimen diberikan pembelajaran strategi retrieval practice berupa quiz recall, kemudian latihan pengingatan dan juga soal bertahap. Nah, sedangkan kelas kontrol ini menggunakan pembelajaran konvensional seperti ceramah dan juga pencatatan materi. Kemudian untuk tahap akhir yaitu dilakukan post-test dan retest untuk mengetahui retensi memori dan kemampuan berpikir kritis siswa setelah perlakuan diberikan. Kemudian untuk instrumen penelitian yang digunakan yaitu terdapat 2 jenis instrumen, terdapat 2 jenis tes yaitu tes yang pertama tes pilihan ganda untuk mengukur retensi memori, di mana tes ini mengandung indikator-indikator tes retensi memori yang merujuk pada Hilgard. Kemudian untuk tes uraian untuk mengukur kemampuan berpikir kritis yang memuat indikator berdasarkan Glinstein. Nah, instrumen ini sebelum digunakan akan diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu agar instrumen ini layak digunakan dalam penelitian.
Kemudian selanjutnya ini dapat dilihat ya bahwa ini kriteria validitas dan reliabilitas di mana, dalam penelitian ini uji validitasnya dilakukan melalui validitas logis dan juga validitas empiris, di mana instrumen dikatakan valid apabila memenuhi kriteria persentase validitas yang telah ditentukan. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen. Kemudian untuk, rencana analisis data, di sini juga menggunakan 2 ya, analisis, deskriptif dan juga inferensial, di mana analisis deskriptif ini digunakan untuk melihat rata-rata pretest, posttest, retest, serta presentase retensi siswa. Kemudian, sebelum, uji hipotesis dilakukan, data ini akan diuji normalitas terlebih dahulu, kemudian uji homogenitas dan juga dilakukan uji kesetaraan terlebih dahulu yang menggunakan analisis of variance atau ANOVA. Selanjutnya, untuk uji hipotesis itu menggunakan MANOVA karena penelitian ini memiliki 2 variabel dependen yaitu retensi memori dan juga kemampuan berpikir kritis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji N-GAN dan juga uji retensi memori untuk melihat kemampuan siswa, dalam mempertahankan informasi setelah, dalam jangka 1 minggu. Nah, kemudian, selanjutnya simpulan dan harapan dari proposal saya ini, yaitu di mana retrieval practice ini diharapkan mampu meningkatkan retensi memori dan juga kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem reproduksi, karena melalui aktivitas recall aktif, siswa itu tidak hanya lebih, mudah mengingat informasi, tapi juga, mampu memahami hubungan konsep dan juga menerapkan, pengetahuan dalam situasi nyata. Oleh karena itu pembelajaran, akan menjadi lebih bermakna dan juga informasi yang didapat itu akan bertahan lebih lama dalam memori jangka panjang. Mungkin sekian, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.